Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak, yaitu dalam pelajaran akidah akhlak yang kedua. Oke anak-anak semua, pada kali ini kita akan membahas pada pelajaran akidah akhlak yang kedua, yaitu untuk kelas 10, masih dalam pembahasan ilmu tasawuf. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang apa sih itu ilmu tasawuf, asal penamaannya dari mana, kemudian definisinya secara umum itu apa, itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang dasar-dasar tasawuf. Artinya apa? Jadi yang mengilhami sehingga terjadinya atau dibentuknya ilmu tasawuf itu apa sih sebabnya, apa sih landasannya? Kalau ibarat sebuah negara itu adalah ilmu tasawuf, maka landasannya atau pemikirannya adalah merupakan undang-undang dasar 45 dan Pancasila. Nah, seperti itu juga ilmu tasawuf. Yang mendasari ilmu tasawuf itu apa? Nah, di sini Bapak akan memberikan dua di antara dalil-dalil yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran tentang dasar atau landasan utama ilmu tasawuf. Sehingga dengan mengenal landasan ini, dalil-dalil ini, kita akan tahu kemana sih tujuan atau apa sih yang akan kita kenal tentang ilmu tasawuf. Oke, langsung saja. Yang pertama, dasar-dasar atau dalil atau sumber hukum tentang esensi, ingat esensi lah, esensi atau isi daripada ilmu tasawuf itu adalah satu, yaitu surah Sajadah ayat 32. Surah Sajadah ayat 32 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu adzim. Nah, menyikapi Sajadah ayat 32, kita bahas satu persatu. Tatajafa itu artinya adalah, secara bahasa adalah kering. Maksudnya apa? Jauh. Junubuhum, junub itu artinya adalah lambung mereka. Maksudnya apa? Artinya lambung itu adalah termasuk bagian daripada tubuh. Kalau bagian tubuh atau pundak mereka itu jauh dari apa? Dari al-madaji'. Madaji' itu artinya adalah tempat istirahat. Lambung mereka jauh dari tempat istirahat. Maksudnya apa? Tidak banyak istirahat. Bukan berarti tanpa istirahat saja, tidak. Tapi apa? Istirahatnya sedikit. Untuk apa istirahat sedikit? Nah, yad'una rabbahum. Yad'una, mereka orang-orang yang sedikit tidur, sedikit istirahat. Apa yang mereka kerjakan? Yad'una, mereka memanggil, mereka berkomunikasi dengan siapa? Rabbahum, dengan Tuhan mereka. Kenapa? Apa landasannya mereka selalu berhubungan dengan Allah? Khaufan wa tama'. Khauf karena dilandasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an, dan di balik rasa takut itu pula lah terdapat tama', sifat ingin, berharap dan berhajat dengan besar kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa razaqnahum yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, kata Allah, hum yunfiqun, mereka nafkahkan, mereka infakkan ke jalan kebaikan. Nah, jadi surah Sajadah ayat 32 ini apa sih poin-poin atau esensi yang bisa kita ambil, yang akhirnya dijadikan oleh kaum sufi atau orang-orang yang menjalani jalan tasawuf? Oh, ternyata dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan.
yaitu adalah apa? Kontinuitas dan konsistensi berzikir kepada Allah berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Pak dapat poin ini, kontinuitas dan konsistensi berzikir kepada Allah karena iman? Itu bisa kita ambil dari lambung mereka, artinya mereka itu jarang istirahat. Untuk apa? Kesibukan mereka yad'una rabbahum. Mereka yad'una di sini memakai fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari itu menandakan waktunya itu sekarang dan akan datang dan terus-menerus berkelanjutan. Ini yang indikasikan yad'una ini adalah mengindikasikan bahwasanya orang-orang beriman itu atau yang akhirnya menjadi landasan orang-orang tasawuf adalah mereka continue, mereka selalu yad'una, memanggil atau selalu berkomunikasi atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tama'an, karena takut dan ingin karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut dan ingin karunia kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan poin-poin daripada keimanan. Jadi yang pertama dari surah Sajdah ayat 32 dapat kita simpulkan bahwasanya salah satu landasan dari kaum sufi itu adalah kontinuitas dan konsistensi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surah Asy-Syamsu ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Shadaqallah. Dari surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 artinya adalah wa nafsi wa ma sawwaha, dan setelah kami jadikan jiwa dan diri manusia itu wa ma sawwaha, sehingga kami sempurnakan penciptaan makhluk, fa alhamaha fujuraha, fa alhamaha, fa maka lantas langsung, alhamaha au kami ilhamkan, aku ilhamkan, aku berikan, aku titipkan kata Allah kepada manusia yang sudah sempurna tadi. Bentuknya apa yang Allah berikan? Fujuraha. Fujur adalah adanya kecenderungan untuk berbuat jahat, adanya kecenderungan untuk berbuat ingkar dan tidak patuh kepada Tuhan. Ada di dalam diri kita bibit seperti itu. Wa taqwaha. Nah, tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak lantas dengan mengilhamkan kecenderungan untuk berbuat jahat selesai, tidak. Tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun wa taqwaha, mengilhamkan rasa takwa atau kecenderungan manusia untuk beribadah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Nah, setelah diciptakan dan kemudian Allah berikan kecenderungan untuk taat dan untuk tidak patuh sekaligus, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji di sini. Maksud Allah memuji itu apa? Qad aflaha, maka kata Allah, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man, siapapun dari manusia yang Allah ciptakan tadi, zakkaha, yang mensucikan, yang menjaga kemurnian dirinya. Nah, dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan apresiasi, padahal di situ adalah merupakan kunci daripada harapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya manusia, supaya orang-orang atau makhluk yang Allah berikan amanah dalam beragama ini, manusia dan jin, supaya mereka hendaknya mensucikan dirinya, hati dan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh kata Allah setelah memuji orang yang mensucikan diri, Allah pun menyatakan setelahnya wa qad khaba, dan sungguh khaba, rugi sekali atau celaka, man dassaha, siapapun yang merendahkan diri. Maksudnya merendahkan apa? Merendahkan artinya memasukkan dirinya sendiri kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fujur atau kecenderungan berbuat jahat dijelaskan di sini dengan merendahkan diri. Adapun melakukan takwa
kecenderungan bertakwa akan menjadikan orang tersebut menyucikan diri. Nah, dari ayat Asy-Syams surah Asy-Syams 7 sampai 10, poin atau esensi yang bisa kita ambil dan ini dijadikan kaum sufi sebagai landasan pemikiran mereka adalah yaitu adanya penyucian jiwa kepada yang lebih baik serta menjaga dari kotorannya atau kotoran jiwa. Nah, oleh karena itu makanya yang kita kenal dari kaum sufi itu diantaranya adalah mereka itu lembut, santun, menjaga hati mereka, yang mana karakter yang mereka pakai sehari-hari itu bersumber daripada hati. Sucikan hati, insya Allah yang keluar akan baik. Seperti halnya ketika kita mengisi teko, mengisi tempat air, ketika kita memasukkan di dalam teko itu teh, maka yang keluar adalah teh. Ketika kita memasukkan di dalamnya kopi, yang keluar adalah kopi. Sebaliknya, apabila kita memasukkan di situ umpama air comberan, maka yang keluar adalah air comberan. Nah, oleh karena itu bersihkan, sucikan jasmani kita dan rohani kita secara zahir dan batin. Yaitu mensucikan berarti bertakwa, merendahkan jiwa berarti mengikuti kecenderungan untuk berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak kira cukup sampai di sini pertemuan akidah alaq tahap 2, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.